Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Shalom Jemaat Tesalonika yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Puji Tuhan, sudah lama kita tidak berjumpa dan atas anugerah Tuhan maka hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Ya, kita akan langsung masuk di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami, yang telah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami perlindungan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini duduk di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini, hari ini, kami masih mendapatkan satu kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, mari Tuhan, siapkan hati kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami, supaya kami bisa mendengarkan dan terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati akan firman yang disampaikan, termasuk juga hamba yang menyampaikan, biar Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang saudara dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk ke dalam satu topik, ya berkaitan juga mungkin meneruskan minggu lalu, topik tentang doa. Tapi hari ini kita akan baca satu topik yang sangat menarik, satu doa yang luar biasa yang kita akan pelajari bersama dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, yaitu tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Puji Tuhan, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Tujuannya memang mau nggak mau kita bacakan supaya kita mengerti mengenai alur ceritanya, ya tentunya supaya kita dapat memahaminya. Ya, mari kita mulai dari ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya,
Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ya, pujilah Tuhan. Itulah firman yang disampaikan. Satu doa interaksi yang luar biasa yang dilakukan Abraham dengan Tuhan. Dan kita lihat dalam bagian ini kita bisa bagi ayat pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat ke-19 adalah satu interaksi, satu hubungan relationship yang indah antara Allah Bapa dengan Abraham. Kita lihat bagian firman Tuhan itu. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi berarti Tuhan terbuka dengan Abraham. Oleh karena ada satu relasi yang indah antara Abraham dengan Bapa yang di surga. Maka Tuhan terbuka. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di muka bumi akan menjadi berkat. Tuhan sudah memilih dia supaya dia tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Tuhan memberkati Abraham dengan janji-janjinya. Dan kita lihat relationship yang luar biasa yang terjadi antara Abraham dengan Bapa yang di surga. Kembali kita lihat, itulah satu relasi yang indah. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, ya, tentang memang ada pergumulan. Ya, dikatakan Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Dan memang kalau kita lihat Sodom dan Gomora dari awalnya sudah sangat berdosa. Tapi dari bagian ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya Abraham berdoa untuk Sodom karena saudaranya di sana. Lot, istri dan anak-anaknya ada di sana. Dan itulah doa syafaat dari Abraham. Dia sangat berdoa supaya Sodom jangan dimusnahkan. Makanya kita lihat rangkaian dari bagian firman Tuhan di bawah tadi, yang tadi dibacakan, di mana Abraham bisa memiliki satu komunikasi ya yang luar biasa. Kita lihat sepertinya satu percakapan. Jadi kita lihat Abraham datang dan berkata, apakah engkau menyelamatkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Dan Tuhan katakan, kalau ada 50, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Turun dari 50 jadi 45. 45 menjadi 30. 30 menjadi 20. Dan kemudian sampai ke 10. Nah, kita lihat di sini luar biasa. 5 kali, ya, dari 50, 45, 30, 20, 10. Itu adalah permintaan Abraham supaya kalau ada sekian orang, bisakah Tuhan mengampuni? Dan semua itu Tuhan katakan, Tuhan menghargai apa yang disampaikan atau permohonan daripada Abraham. Maka Tuhan katakan, kalau ada sekian, maka aku tidak akan memusnahkan kota itu. Luar biasa. Jadi kita lihat 5 kali Abraham meminta kepada Allah Bapa yang di surga. Dan 5 kali juga Tuhan kabulkan. Dari satu hal yang sangat luar biasa. Percakapan yang indah. Ya. Dan dalam bagian ini kita juga lihat bagaimana Abraham, dia cukup rendah hati kepada Bapa yang di surga. Dia memiliki relationship yang begitu intimnya dengan Bapa di surga. Tapi dia juga tetap rendah hati. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-27. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Dia ingin minta dikurangi dari 50 menjadi 45. Lalu kita lihat lagi di ayat yang berikutnya,
di ayat yang ke-30. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-31. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Dan akhirnya di ayat yang ke-32, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Jadi kita lihat sikap Abraham rendah hati. Tetapi karena relasinya dia dengan Tuhan begitu erat, begitu harmonis, maka dia bisa seperti kalau kita lihat, sepertinya mungkin tidak terlalu setuju dengan cara Tuhan ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25 ya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi ya kita tahu Tuhan pasti adil ya. Allah Bapa pasti benar. Tapi kita lihat relasi antara Abraham dengan Bapa yang di surga bisa sedemikian indahnya. Dan Tuhan tidak marah. Dan inilah yang kita belajar dari bagian ini. Ya. Kita belajar dari bagian satu prinsip doa. Ya. Prinsip doa. Doa adalah satu kesatuan permohonan yang dikomunikasikan dan sekaligus satu relationship atau persekutuan yang indah dengan Bapa yang di surga. Dan itulah membuat Abraham bisa begitu indah menyampaikan permohonannya kepada Bapa dan terjadi interaksi yang luar biasa. Dan di sini kita lihat, itulah yang dikatakan sini ada satu prinsip doa. Lalu kita belajar lagi, ada beberapa prinsip lainnya yang kita akan pelajari pada hari ini. Prinsip yang berikut lagi adalah relasi Abraham dengan Tuhan begitu eratnya. Ya. Dalam satu bagian firman Tuhan, dalam Yohanes 15, saya kira kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Pastor Liban Kemlasi, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita lihat, dari hamba sudah menjadi sahabat. Itulah sebabnya di bagian yang pertama kita baca tadi, ya, Tuhan atau Bapa yang di surga tidak mau menyembunyikan sesuatu kepada Abraham. Dan ternyata terbukti ya dalam firman Tuhan dari Yakobus ya. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan ya. Dan di sini karena Abraham adalah sahabat Allah, maka dia memiliki satu relasi yang begitu indahnya. Kenapa sahabat Allah? Karena apa? Kita lihat di sini di ayat yang 18. Dikatakan ayat 19, sebab aku telah memilih dia. Ya, berarti Abraham adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dan akhirnya menjadi satu sahabat. Dengan keadaan sebagai sahabat, maka kita lihat komunikasinya dia luar biasa. Ya. Dan ini satu doa yang sangat luar biasa. Kesatuan komunikasi kita tahu adalah menyampaikan. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Ya, dua arah. Ya. Kemudian permohonan adalah menyampaikannya, permasalahan yang dihadapi. Yaitu dalam hal ini Sodom akan dimusnahkan. Dan relationship menjadi satu kesatuan yang indah, sehingga akhirnya Abraham bisa menyampaikan permohonannya sedemikian, bahkan tawar-menawar dengan Bapa yang di surga, dari 50 sampai tinggal 10. Nah, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kita lihat lagi, satu firman lagi dari Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 adalah hal pengabulan doa. Dan saya mau sampaikan bahwa boleh kita katakan ini adalah hukum
Hukum doa, ya. Hukum doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakannya. Minta, cari, dan ketoklah. Ya, adalah beberapa hal usaha, ya. Usaha yang dilakukan dengan satu kesungguhan, keseriusan, sangat perlu, sangat mendesak, sehingga kita minta. Kita minta. Kemudian kita cari, lalu kita ketok. Ya mungkin kalau kita istilahkan minta, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, kadang-kadang kita kepada papa kita, "Pa, minta uang, Pa, mau beli ini." Kan ada satu kebutuhan, ya. Ya, satu kebutuhan sehingga kita minta kepada Bapa yang di surga. Kebutuhan-kebutuhan hari-hari, kebutuhan-kebutuhan yang utama yang kita perlukan, kita bisa minta kepada Bapa yang di surga, maka akan diberikan kepadamu. Lalu carilah, mungkin kita perlu cari jalan keluar, cari way out, cari sekolah, cari pendidikan, cari pasangan hidup, ya. Itu semua mencari, dan Tuhan bilang carilah, maka kamu akan mendapatkan. Lalu kemudian ketoklah, ya. Mungkin kita ketok karena kita ingin masuk kepada suatu tempat yang kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, kita perlu way out, kita perlu jalan keluar, kita perlu solusi. Itulah sebabnya kita ketok supaya kita dapat satu solusi. Dan kata firman Tuhan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tentulah hukum doa ini, Tuhan sudah memberikan hukum doa ini, berarti dia juga akan menjawab. Dia akan memberikan. Dia akan juga membuat kita mendapatkan apa yang kita minta. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Dan dijamin Tuhan akan menjawab. Tadi dalam bagian tadi kita juga lihat, ya. Loh, ternyata sampai 10 kenapa Abraham berhenti, ya? Ya karena Abraham kemungkinan overestimate, ya. Abraham berpikir, oh pasti ada paling tidak 10 orang, ya. Dia sudah hitung-hitung, ya. Lot istrinya, 2 anak putrinya, kemudian 2 anak mantunya, 6. Berarti 4 lagi pasti ada, ya. Tetapi kembali kita lihat, ternyata tidak ada, ya. Kalau kita lihat satu firman dari Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi sebelum Lot ke sana, maka orang Sodom sudah sangat jahat dan sangat berdosa. Dan pada saat Lot masuk ke sana, ya hanya tinggal keluarganya aja yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat ternyata doa Abraham dijawab juga. Kalau kita baca di Kejadian 19 ayat ke-29, ya, maka kita lihat di sini bahwa keluarga Lot diselamatkan dari kemusnahan daripada Sodom, ya. Jadi kita lihat doa Abraham dijawab Tuhan. Luar biasa, ya. Dan firman-Nya dari Yohanes 15 ayat 7 tentunya berkaitan dengan relation, ya. Saya lihat minggu lalu pasti sudah disinggung oleh Pastor Liban. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah satu relation. Karena Yohanes 15 ayat 7 adalah dalam bagian tentang pokok anggur, ya, yang benar, ya, di mana kita ada carang-carangnya. Selagi kita bersama dengan pokok anggur itu, maka berarti kita memiliki relasi dengan Bapa yang di surga. Dan jika kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Apa saja berarti tidak terbatas. Puji Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga adalah Allah yang tidak terbatas. Sumber segala-galanya dan bisa memberikannya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut yang kita lihat di sini adalah yang berkaitan dengan juga unsur iman, ya. Unsur iman.
dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa yang dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi ada iman dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu kita coba lihat Abraham. Bagaimana iman Abraham? Ya, tentu kita lihat iman Abraham sudah teruji. Ya, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu sudah diuji. Abraham, tinggalkanlah sana keluargamu dan pergilah ke negeri yang akan kutentukan bagimu. Di sana kamu akan diberkati dan menjadi berkat. Dan luar biasa, dan Abraham kata, ya Tuhan, saya siap. Dia segera berangkat. Dan di situ kita lihat ada iman daripada Abraham. Iman Abraham juga sudah diuji dengan Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Pada waktu dia sudah tua dan kemudian malaikat Tuhan mengatakan, kamu akan mendapat keturunan langsung daripadamu, keturunanmu sendiri. Dan akhirnya Abraham percaya. Dan karena Abraham percaya, maka kembali kita lihat Abraham adalah orang yang beriman. Maka kita lihat di sini, maka sangat luar biasa. Dengan adanya satu kesatuan, permohonan, komunikasi, relationship, dan iman, maka Abraham bisa memiliki satu gambaran, satu doa yang luar biasa, yang akhirnya kita lihat dia bisa berinteraksi dengan Bapa yang di surga dengan begitu indahnya. Dan inilah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan buat dalam kita mempelajari doa syafaat daripada Abraham ini. Ya, beberapa hal lain yang ingin kita bagikan dalam bagian ini. Ya, doa memang sangat luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana setiap doa Tuhan bekerja luar biasa. Bagian tambahan dari bagian ini kita bisa lihat dari salah satu doa yang dilakukan pada saat Petrus dan Yohanes di Kisah Rasul 4 sampai Kisah Rasul 5. Saya berikan gambaran besar saja ya. Kisah 4. Pada saat itu Petrus dan Yohanes mengajar dan 5.000 laki-laki jadi percaya. Pemimpin Yahudi dan tua-tua dan ahli Taurat itu mereka tidak setuju dengan itu. Lalu kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Ya. Petrus dan Yohanes pergi, mereka menangkap, tapi kemudian setelah itu mereka melepaskan Petrus dan Yohanes, lalu kemudian mereka pergi kepada teman-temannya, lalu kemudian teman-temannya berdoa. Berdoa supaya diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, dan mereka akhirnya penuh dengan roh, dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Karena berdoa mereka penuh dengan roh. Dan akibatnya apa? Pelayanannya semakin luar biasa. Mujizat terjadi di mana-mana. Orang banyak disembuhkan, roh jahat dilepaskan. Bahkan bayang-bayang Petrus dan Yohanes terkena oleh yang sakit, itu pun jadi sembuh. Itu dikatakan di Kisah 5. Ya. Tetapi kita lihat di sini, akhirnya pada saat imam besar dan orang Saduki akhirnya menangkap mereka dan masukkan penjara. Di Kisah 5 ayat 19 terjadi satu hal yang luar biasa. Malaikat Tuhan membuka pintu penjara. Malaikat Tuhan membuka pintu penjara, kemudian membawa mereka keluar, ya, keluar sampai ke Bait Allah. Lalu mereka memberitakan Injil di Bait Allah, mereka mengajar di Bait Allah. Dan apa yang terjadi? Heboh, ya, penjara heboh. Oleh karena apa? Semua pintu-pintu masih terkunci dengan luar biasa. Tapi kita lihat sini, malaikat Tuhan kirimkan untuk membawa Petrus dan Yohanes keluar dari penjara itu dengan tidak merusak pintunya apapun juga. Dan sini kita lihat satu mujizat yang luar biasa. Oleh karena apa? Doa. Jadi kembali kita lihat doa menggerakkan Allah bekerja. Doa menggerakkan malaikat Tuhan bekerja. Sehingga akhirnya terjadilah satu hal yang luar biasa. Doa menggerakkan Roh Kudus bekerja. Mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka melayani dengan luar biasa. Dan situ kita belajar satu hal lagi, bahwa doa menggerakkan Allah untuk bekerja. Yang berikut lagi kita lihat di sini adalah beberapa hal yang lain yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Ya, satu lagi yang menarik di sini adalah
Dari Kisah 12 ayat 1 sampai 11. Petrus pada saat pemerintahan Herodes, zaman itu Yakobus dibunuh dan orang-orang Yahudi senang sekali. Maka Petrus disiapkan untuk juga dibunuh. Ya. Petrus dipenjara di Kisah 12 ayat 5. Tapi jemaat berdoa dengan tekun kepada Allah. Yang luar biasa sih, Petrus tidur di antara dua prajurit dengan dirantai, ya. Lalu melewati dua pintu gerbang yang juga terkunci dan dijaga. Dikawal. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat Petrus dengan satu sinar, ya kalau kita lihat gambarnya, kalau memang ada gambar kita bisa lihat, dan menepuk Petrus. Petrus disuruh bangun, ikat pinggangmu, pakai sepatumu, pakai jubahmu, dan apa yang terjadi? Rantai yang ada di tangannya gugur. Lalu kemudian malaikat itu membawa Petrus lewati pintu-pintu, lewati gerbang-gerbang itu sampai keluar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Begitu sampai di luar, malaikat itu hilang. Dan Petrus akhirnya keluar, pergi ke tempat teman-temannya, dan melalui itu maka Petrus diselamatkan dari tangan Herodes yang akan mau membunuh dia. Kembali kita lihat sini, doa menggerakkan malaikat Tuhan bekerja. Ya, puji Tuhan. Jadi, dikala kita berdoa, maka kita lihat bahwa Tuhan bekerja. Allah bekerja. Allah menggerakkan siapapun untuk bekerja. Allah menggerakkan surga bekerja, Allah menggerakkan bumi bekerja. Tadi kita lihat malaikat bekerja, kita lihat juga di Abraham Allah yang bekerja, sudah sangat luar biasa. Lalu Tuhan memakai juga orang untuk bekerja. Dan disinilah kita lihat adalah satu dasar daripada satu doa. Doa menggerakkan Allah bekerja. Isinya adalah unsur permohonan, ada unsur relationship, persekutuan dengan Bapa yang di surga, ada unsur komunikasi yang erat dengan Bapa yang di surga, dan ada unsur iman. Dengan 4 hal itu digabung menjadi satu, maka itulah doa yang dahsyat. Dan terjadi relationship yang begitu bagus, ya, yang terjadi antara Abraham dengan Bapa yang di surga. Lalu kemudian kita lihat bagaimana dengan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat dari bagian ini, ayat 19, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunan supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sekarang kita adalah Abraham masa kini. Di ayat 19 tadi dikatakan, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Berarti Abraham dipilih Tuhan. Puji Tuhan, kita juga sudah dipilih Tuhan. Kita dipilih dari lumpur dosa, dan kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus karena dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita juga adalah sama, kita adalah orang pilihan Tuhan. Dan sebagaimana tadi, kita juga adalah sahabat-sahabat Allah Bapa yang di surga. Oleh sebab itu maka kita juga memiliki kesempatan emas sebagai Abraham tadi, yaitu berdoa dengan interaksi yang indah, berdoa dengan komunikasi, relationship, serta permohonan yang akhirnya Tuhan bisa jawab. Sehingga melalui bagian firman Tuhan tadi, maka setiap doa kita pasti Tuhan jawab. Hukum doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Puji Tuhan. Dan satu firman Tuhan yang bisa menjadi satu landasan bagi kita adalah dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita memiliki sumber-sumber yang luar biasa, yaitu dari Allah Bapa yang bisa menolong kita akan segala keperluan kita. Puji Tuhan, itulah yang membuat kita memiliki
Allah yang Maha Kuasa, dan kita mempunyai sumber, yaitu Allah, dan kita bisa menyampaikan permintaan itu. Dan kita menyampaikan permintaan-permintaan itu, maka Tuhan akan mengalirkannya kepada kita. Dan kita menjadi orang yang diberkati, tentunya untuk kemudian memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari doa Abraham, doa syafaat Abraham untuk Sodom, dan biarlah kami bisa melihat beberapa hal yang kami boleh pelajari, yaitu memiliki hubungan relasi yang indah antara kami dengan Bapa yang di surga sebagai satu jaminan doa. Lalu kemudian ada juga keberanian untuk menyampaikan, berinteraksi, dan melaluinya maka Tuhan juga menjawab setiap doa kami sebagaimana hukum doa dari Matius 7 ayat 7 yang telah kami pelajari tadi. Terima kasih banyak Bapa, dan biarlah Bapa doa menjadi bagian dari hidup kami. Karena kalau ada Tuhan, maka ada doa. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan, Tuhan dan doa. Oleh sebab itu mari Bapa, buat kami tetap bergairah dan semangat dalam berdoa. Dan berdoa dengan spesifik, sebagaimana kita lihat pembicaraan Abraham, doa Abraham kepada Bapa yang di surga, tawar-menawar yang terjadi, 50, 45, 30, 20, 10. Oh Bapa, itu adalah satu tanda bahwa spesifik disampaikan kepada Tuhan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Dan Tuhan menjawab. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Bapa, karena sesuai dengan apa yang kami pelajari hari ini, tatkala kami berdoa, maka Tuhan bekerja, surga dan bumi bekerja, malaikat Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, dan orang-orang juga bekerja untuk mendukung apa yang kami doakan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, Engkau tahu akan setiap pergumulan dari setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mari Bapa, Engkau dengarkan setiap doa mereka. Tatkala mereka berdoa, maka sebagaimana hukum Tuhan, maka mintalah akan diberikan, carilah akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibuka. Biar itu boleh terjadi bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bangunlah relasi yang intim antara jemaat-Mu dengan Bapa yang di surga. Sehingga ada interaksi yang indah. Sehingga kami semua adalah sahabat-sahabat Allah. Dan Tuhan terbuka untuk bisa bersama-sama mendengarkan akan setiap seruan dan menjawab setiap doa. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat GKARI Tesalonika. Kami berdoa untuk setiap Bapa yang berusaha. Mari Tuhan, Engkau memberkati usaha yang dilakukan, sehingga usaha-usaha ini boleh terus berkembang dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun di masa yang sulit ini, maka kami berdoa supaya Tuhan memberikan terobosan-terobosan, ide-ide yang kreatif, sehingga usaha-usaha yang dilakukan bisa terus dipertahankan, bahkan dikembangkan dengan cara-cara ajaib yang dari Tuhan. Bukalah terobosan-terobosan baru untuk situasi masa yang akan datang yang kami belum tahu, tetapi kami berdoa minta Tuhan tolong, sehingga terobosan-terobosan usaha dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa untuk yang sudah bekerja, biar Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, jadikan mereka terus terang Kristus di tempat kerjaan masing-masing, dan biar mereka juga boleh menjadi alat Tuhan untuk memberkati tempat pekerjaannya masih ada sampai pada saat ini. Oh terima kasih banyak Bapa. Yang bersekolah, kami berdoa untuk anak-anak, supaya juga Tuhan memberkati setiap anak, berikan mereka akal budi, kepandaian, kecerdasan, kemampuan juga untuk belajar mungkin dari rumah, belajar lewat online, belajar lewat teknologi-teknologi yang ada. Kami juga berdoa untuk para orang tua, supaya Tuhan mampukan para orang tua untuk belajar juga teknologi-teknologi, sehingga bisa menolong anak-anak untuk bisa belajar dari rumah lewat internet dan lewat Zoom, meeting, dan berbagai alat-alat yang diperlukan, sehingga anak-anak bisa terlatih, anak-anak bisa ditolong, khususnya anak-anak yang masih kecil. Oh Bapa, kami berdoa supaya Tuhan mampukan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati negara Indonesia. Biarlah negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terus dipertahankan. Dan kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus
setiap oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara, biarlah Tuhan cegah itu terjadi di Indonesia. Karena kami bersyukur Tuhan mengkaruniakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Kami sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan bagi negara ini. Jadi karena negara ini negara yang kuat di kemudian hari, dengan penduduk yang sungguh luar biasa, begitu banyak tenaga-tenaga muda, dan biarlah pada tahun 2030-2040 Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, yang memberkati dunia, dan melalui memberkati dunia, anak-anak Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, sehingga melalui pekerjaan, melalui penginjilan, Injil dapat diberitakan ke muka bumi ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa juga untuk pelayanan misi. Mari Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang di muka bumi ini. Kami minta dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau memberkati berbagai cara pelayanan misi pada saat ini. Baik itu lewat misioneri-misioneri yang Tuhan kirimkan ke daerah-daerah, baik juga melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh berbagai macam orang, berbagai macam gereja di muka bumi, apalagi dengan situasi COVID-19 ini, doa-doa terus dipanjatkan, sehingga ada banyak gelombang pertobatan yang terjadi di muka bumi ini. Kami mau bersyukur dan memuji Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus bekerja. Kami juga bersyukur untuk media multimedia, di mana melalui YouTube ada begitu banyak kesaksian-kesaksian, dan kami berdoa dalam nama Yesus, supaya lewat kesaksian ini Tuhan berbicara, sehingga ada banyak orang yang mendengarkan yang belum percaya, mereka menjadi orang-orang yang percaya. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk begitu banyak orang yang sudah mengambil keputusan percaya Yesus, yang bertobat oleh karena kesaksian-kesaksian dari begitu banyak orang. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa, buatlah mereka berakar, bertumbuh, berbuah, dan mereka juga memiliki api Roh Kudus yang luar biasa untuk juga memberitakan keselamatan ini kepada keluarga-keluarga dan saudara-saudara mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi di Indonesia sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah pelayanan ini terus bekerja. Begitu banyak orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui media sosial ini kami tahu bahwa begitu banyak juga orang yang membuka media sosial ini dan mendengar kesaksian-kesaksian dan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Untuk misi Sumba secara khusus kami berdoa untuk tim kami yang ada di sana, termasuk Manci yang ada di sana. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan mereka yang luar biasa. Pelayanan anak yang masih boleh berjalan, pelayanan misi yang boleh berjalan, PI yang boleh berjalan, pelayanan pelepasan yang boleh berjalan, pelayanan-pelayanan di mana orang melepaskan jimat-jimat dan juga berbagai macam alat-alat yang berkaitan dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapak, karena doa-doa jemaat di tempat ini, sehingga pelayanan di sana boleh terjadi luar biasa. Terima kasih Bapak yang berdoa untuk 25 hamba Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan, boleh terus dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memberitakan Injil di mana-mana. Kami berdoa untuk satu orang yang sakit, yaitu Mewardi, supaya Tuhan memberkati dia, berikan dia kekuatan kesembuhan, sehingga dia bisa terus menjadi alat Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk GKRI Tesalonika yang saat ini kekurangan air di gereja. Oh Tuhan, terima kasih untuk dana yang sudah boleh terkumpul, yang diperkirakan cukup untuk melakukan pengeboran. Oh Bapak, saat ini kami kesulitan orang yang mengebor karena yang berjanji belum datang pada saat ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak, Engkau carikan orang yang tepat untuk mengebor tempat ini, dan carikan lokasi tempat pengeboran di mana cukup aman untuk dibor, sehingga orang bisa bekerja di tempat ini tanpa terganggu. Oh Bapak, kami minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan berikan tempat yang tepat untuk pengeboran, sehingga pengeboran bisa dilakukan, dan dalam waktu dekat gereja ini sudah memiliki air kembali. Bapa, kami minta kepadamu, dan biar Engkau jawab doa kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau siapkan orang yang mampu untuk mengebor di tempat yang tepat menurut Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan air juga dengan tepat. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk Pak Herman yang akan berulang tahun tanggal 24 Agustus, hari Senin besok. Biarlah Tuhan memberkati Pak Herman, biarlah dalam masa umurnya Tuhan terus menyertai, sehingga hidupnya boleh berarti bagi Tuhan. Dia boleh terus berbuah, menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, serta terus
hati Injil boleh terus jalan, sehingga melalui hidupnya ada banyak orang menjadi orang yang percaya. Terima kasih banyak Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKRI, Pak Liban dan Ibu, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, mengurapi kedua hamba-Mu ini, lengkapi mereka dan pengurapan yang dari Tuhan, hikmat, karunia untuk boleh menggembalakan jemaat kami. Mari Tuhan Engkau tolong, berikanlah terobosan-terobosan baru untuk di era yang baru ini, memikirkan hal-hal tertentu yang bisa dilakukan. Kami mau bersyukur dan memuji Tuhan. Anak-anak mereka juga Tuhan memberkati, berikan mereka akal budi, kepandaian, kecerdasan yang sudah bekerja. Tuhan berikan mereka juga kemampuan yang luar biasa sehingga selalu menjadi terang Kristus yang bersinar dimanapun dia berada. Kami berdoa tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKRI Tesalonika dimanapun berada. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau perhatikan kami semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua organ-organ tubuh kami berfungsi dengan baik, tidak ada organ-organ yang sakit, tidak ada organ-organ yang bermasalah. Dan kami berdoa juga untuk semua kelenjar-kelenjar, hormon-hormon, syaraf-syaraf yang ada, supaya Tuhan memberkati, sehingga jemaat kami boleh mengalami kesembuhan, jemaat kami boleh mengalami kesehatan yang prima, sehingga melalui kesehatan yang prima kami boleh terus menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur dan memuji Tuhan, dan biarlah kebenaran firman yang dibaca tadi, yang direnungkan tadi, boleh menjadi satu berkat bagi kami, untuk kami menjadi orang yang semangat berdoa, dan melalui doa-doa terjadi mujizat yang ajaib. Tuhan bekerja, menjawab doa, dan kami bersuka cita memuji Tuhan, oleh karena setiap doa kami dijawab karena relasi yang intim dengan Bapa yang di surga. Terima kasih banyak Bapa. Mari jemaat, angkatlah tangan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar.